Eh, Kemudian ya, ayat berikutnya yang berbicara tentang Hawa dan Allah sebutkan tentang kisahnya itu, yaitu ayat surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25 ya. Dan kisah tentang Hawa terkait ada di ayat 19 sampai 25 ya. Ya, ini tiga aktor ini ada semua gitu loh ya. Jadi tiga aktor ini, Adam dan Hawa serta iblis, itu tiga-tiganya ada dalam semua ayat ini. Ya, tapi ayat yang secara khusus menyinggung tentang Siti Hawa ada di ayat 35 dan 36 dan surat Al-A'raf ayat 19 sampai 25. Itu. Nah, ya. Jadi nanti ketika jenengan mau cerita tentang Hawa, mau cerita tentang Adam, Hawa maupun iblis, itu ada dalam surat ini gitu. Ya, sudah dibuka semuanya tadi surat Al-Baqarah. Baik. Kalau surat Al-Baqarah, kisah Adam dan Hawa dalam surat Al-Baqarah, Allah mengangkatnya itu dari sudut pandang Adam. Maka aktor utama yang diangkat, kan enak kalau gini ya, beliau tentang aktor gitu. Ya, aktor utama dalam cerita di ayat 30 dan 39 itu Adamnya. Ya. Yang Al-A'raf sudah dibuka, Bu? Yang Al-A'raf tidak saya minta baca, nanti waktunya habis, ceritanya belum dapat gitu. Ya, surat Al-A'raf ya. Al-A'raf itu berarti surat ke-7 ya. Surat ke-7 gitu. Ya. Aktor utama yang Allah Subhanahu wa taala angkat adalah iblisnya. Iblisnya. Ya. Iblisnya. Coba diperhatikan. Baca, saya kasih kesempatan kurang lebih 5 menit. Jenengan baca secara cepat. Terjemahnya saja. Terjemahnya saja, terjemahnya. Ya, Al-A'raf ayat surat ke-7. Al-A'raf surat ke-7 ya. Ayat, kalau mau baca lengkap silahkan. Kalau yang Al-A'raf ini agak panjang ini 1,5 halaman ya. Kalau yang Adam itu juga sama sebetulnya ya, rata-rata 1,5 halaman kisahnya. Tuh, dibaca cepat, saya kasih waktu 5 menit kurang lebih. Sudah, Bu? Ya. Nah, sembari dibaca, saya kasih keterangan sedikit di sini. Gitu. Dalam kedua ayat ini, dalam dua kisah itu, baik dalam surat Al-Baqarah maupun dalam surat Al-A'raf, gitu, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Hawa dengan menggunakan kalimat apa, Bu? Ayo. Menggunakan kalimat apa? Zauj, ya. Wa ya adamuskun anta wa zaujuka. Jadi Hawa tidak disebut namanya. Kalau Adam disebut, iblis disebut, Hawa tidak. Ada para ulama menyebutkan ada hikmah kenapa tidak disebutkan. Jadi kita mau bongkar ayat Al-Quran itu nggak akan ketemu nama Hawa. Istri Adam disebut dengan Siti Hawa itu dari keterangan para
mufasir, ya. Dari keterangan para mufasir. Nah, ya, ibrah pertama sebagian ulama menyebutkan kenapa nama Hawa itu tidak disebut gitu. Agar para pembaca kisah itu ya fokus pada bukan pada namanya gitu, ya. Jadi salah satu hikmah luar biasa beberapa kisah itu tidak Allah sebutkan namanya agar orang itu fokus pada ibrah ceritanya gitu, ya, pada peran dia bukan pada sekedar namanya gitu, ya. Nah, Hawa dalam ayat-ayat ini disebut dengan istilah zaujun. Zaujun itu pernah dengar istilah zaujati gitu, ya, pernah dengar atau pernah baca penyebutan zaujati? Dari mana kalau yang pertama kali pernah dengar ini? Ini bukan penyebutan yang ada serapannya dalam bahasa Indonesia, itu kayaknya nggak ada kok, ya. Nah, zaujun itu arti utamanya sebetulnya adalah pasangan. Misalkan saya laki manggil istri saya itu bukan zauji, tapi apa? Zaujati. Gitu. Kalau perempuan kepada laki zauji. Gitu. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakannya zaujun bukan zaujati? Kenapa, Bu? Istrinya pasti perempuan. Nah, istrinya pasti perempuan. Gitu. Sebetulnya fokusnya itu pada kata zaujunnya itu. Kita coba lihat surat An-Nisa ayat pertama ya, yang para khotib Rasul pun selalu mengawali ketika beliau khutbah dengan menggunakan ayat itu. Ya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Gitu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan, kalian jangan fokus pada kata hawanya, tapi pada kata zaujnya. Pasangan, artinya ini. Semulia-mulianya Adam diciptakan langsung oleh Allah. Jelas berada di surga. Kurang nikmat apa fasilitasnya? Ya kan, Bu? Ya. Adam itu satu-satunya nabi, satu-satunya manusia yang pernah merasakan surga jasad dan waruhan. Jasad dan ruhnya. Kalau Rasul tidak pernah, Muhammad saja tidak pernah. Itu. Rasul itu hanya pernah melihat. Ya. Itu pun tidak merasakan. Gitu. Hanya pernah Allah perlihatkan. Tapi Adam, jasad dan ruhnya itu pernah berada di surga. Dengan semua fasilitas surga yang kita bisa bayangkan, ternyata masih ada yang kurang. Ya. Apa itu? Ya, pasangan. Gitu. Ya, pasangan. Gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatur siklus hidup manusia, khususnya di sini adalah laki-laki. Gitu. Selalu butuh yang namanya pasangan. Kalau ada yang bilang saya nggak butuh, saya mau jomblo seumur hidup. Ya, itu hanya lisannya. Ya. Mungkin kalau dikorek-korek gitu, oh dia punya trauma gitu. Ya. Berkali-kali patah hati terus fobia dengan wanita, bisa saja gitu. Oh, rata-rata kata psikolog, rata-rata orang yang jatuh kepada homoseksual itu juga gara-gara trauma kok. Ya, bayangan dia perempuan itu begini feminim, tapi dia pernah mengalami peristiwa buruk gitu. Ya. Itu akhirnya juga menjadi traumanya. Fitrahnya pasangan. Maka kisah ini mungkin langsung kepada ibroh-ibrohnya, nanti mungkin langsung saya tuliskan di sini. Ya, ini kisah wajib yang harus kita ceritakan ketika anak kita itu sudah mulai puber, sudah mulai balik, sudah kenal yang namanya lawan jenis dan mulai ada ketertarikan. Gitu. Kenapa? Gitu. Iblis itu tidak pernah kepikiran untuk menggoda Adam, gitu, kecuali setelah memiliki Hawa. Gitu.
Ya, walaupun itu kisah Israiliyat, para mufasir itu meskipun menceritakan dalam tafsir-tafsirnya seperti Ibnu Katsir, tapi mereka tidak sepakat. Gitu. Jadi ternyata yang benar-benar memiliki ketertarikan untuk mencicipi buah apa, Bu? Buah khuldi itu bukan sebutan Allah loh. Ya. Ayo coba diperhatikan, ada dalam ayat mana dalam surat ini sebutan buah khuldi? Ayo. Di Al-Baqarah nggak ada. Betul. Ya, kalau Al-Baqarah Allah hanya menyebutnya apa? Syajarah. Artinya apa? Pohon. Itu Allah itu. Jangan dekati pohonnya. Ya. Ternyata dari situ, jadi kita kalau baca kisah Adam itu kita paham, oh itu ya sifat dasar manusia. Nggak pernah puas. Udah di surga, cuma dikasih satu larangan. Kayak kurang dolanan ngono loh gitu. Ya. Kayak buah lain nggak ada, pohon lain nggak ada. Gitu. Jadi kalau benar kata Rasul, manusia itu nggak akan pernah puas, ya benar. Gitu. Rasul menggunakan kalimat manusia berarti juga terkait dengan Adam. Gitu. Ya. Apa kalimat buah khuldi itu? Itu dalam surat Al-A'raf ya. Ayat berapa? Ayat 20. Ya. Jadi kalau dalam surat Al-A'raf kita diajak untuk melihat aktor utamanya itu dari sudut pandang iblis. Ya. Dari sudut pandang iblis gitu. Jadi sebetulnya ayat-ayat ini juga bisa kita gunakan untuk cerita tentang Adam, bisa kita gunakan untuk cerita tentang Hawa, sekaligus juga bisa kita gunakan cerita tentang iblis. Gitu. Tentang iblis. Gitu. Nah, ibrah yang pertama, kisah ini, kisah yang perlu kita ceritakan ketika anak kita sudah mulai kenal pasangan. Ya. Karena ketika sudah mulai kenal pasangan, kita harus ingatkan kepada mereka, ya, akan selalu ada pihak ketiga. Siapa? Iblis. Dan nyatanya berapa banyak kehidupan pasangan itu, entah dia baru pacaran kalau anak muda, gitu. Baru mulai kenal kalau anak muda itu, ya baru pacaran aja udah ada konfliknya, gitu loh. Apalagi nanti kalau udah nikah, ya. Nanti kenapa perlu, ya kisah ini itu perlu, gitu. Karena itulah janji iblis. Akan menyesatkan, dan ini juga ada kaitannya dengan kisah menceritakan tentang Harut dan Marut gitu. Ya, yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Gitu. Sihir ya, itu hanya medianya. Gitu. Unjuk kekuatannya iblis gitu. Tapi fungsi mereka, salah satu tujuan awal mereka apa? Memisahkan antara suami istri. Itu rusak rumah tangganya, itu mesti itu ya, mesti ada. Kalau mau ditelusuri selalu ada pihak ketiga, dan pihak ketiganya berarti iblis. Ya nggak harus iblis, apa sifatnya? Syaitan. Maka dalam semua ayat ini ada kalimat aduun. Gebotan Bu, coba dicari ya. Baik yang surat Al-Baqarah atau yang surat Al-A'raf, ada dua kalimat yang sama. Tuh. Ya. Yang tadi zaujun ada, terus aduun. Apa arti aduun? Semua kisah itu di akhir kisah Allah tegaskan. Aduun. Gitu Bu. Akhir kisah itu ditutup. Agar manusia tuh ingat itu. Antara kita, saya misalkan laki-laki berarti digambarkan sebagai Adam, dan yang perempuan digambarkan sebagai Hawa, selalu ada iblis dengan sifat kesetanannya ini. Ya. Kesetanan ini bisa muncul dari dua jin. Kalau dalam surat An-Nas ya, dan manusia. Gitu. An-nasu. Tuh. Jadi ya,
Iblis itu apa namanya ya? Kalau Adam itu nenek moyangnya manusia, jin itu iblis itu nenek moyangnya jin. Yeah. Jin itu bisa jadi dua. Jin itu bisa jadi muslim, seperti kisah surat Al-Jin. Kalau kita ke Mekah itu ketemu Masjid Al-Jin gitu ya, itu jin muslim. Atau juga jin yang kafir. Jin yang kafir inilah disebut setan. Nah, manusia juga bisa disebut setan kalau dia memiliki sifat-sifat keburukan itu. Maka benar, oh dasar setan kamu ya gitu. Ya benar itu. Itu bukan menyamakan dia dengan genderuwo dan sejenisnya, enggak. Sifatnya. Ya, bisa dipahami ini Bu alurnya ya. Oke. Gitu. Jadi kalau memposisikan kayak gini, kita akan mudah gitu. Oh melihat ya, peta manusia itu cuma gitu-gitu aja sebetulnya gitu. Dia mau ngambil peranan seperti Adam dan Hawa ya, atau seperti iblisnya. Nah, kasus rumah tangga ya, itu kita lihat dulu, ada nggak faktor pihak ketiganya? Ya, ini bisa dipahami ini ya. Nah, kisah ini perlu kita ceritakan. Maksudnya bagaimana ketika anak kita misalkan mau menikah gitu. Ya. Itu perlu diceritakan gitu. Karena nyatanya setelah ini di surga loh, di surga. Kita bicara lokasi peristiwa ini kan ada aktor ya, gitu. Apa tuh namanya itu? Kalau film tuh apa namanya? Tempat itu mana lokasinya itu? Latar belakang ya, gitu. Latar belakang tempatnya itu diangkat di mana? Surga, di jannah. Adakah tempat yang lebih aman daripada jannah? Ada nggak Bu? Nggak ada. Gitu. Ya, itu jannah tempat paling safety, tempat paling tidak ada serba kekurangan, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar. Tuh. Tapi ternyata waswasus syaitan fawaswasahuma dalam surat Al-A'raf ya, itu bisa masuk. Nah, kita tinggal di dunia sarangnya jin. Jin itu ya usianya lebih panjang, gitu, lebih lama, gitu. Dia satu keturunan itu bisa lebih banyak jumlahnya. Itulah hikmah kenapa jin diciptakan dalam bentuk gaib. Nggak akan pernah overpopulasi. Coba kalau manusia dalam bentuk jasad kayak gini, gitu. Ya, gitu. Kan bikin sempit aja gitu kan. Gitu. Ya. Kan gitu. Tapi jin itu tidak, gitu. Bahkan dalam satu tubuh manusia, mohon maaf kalau kita mau baca kisah-kisah ruqyah dan macam-macam, satu tubuh manusia itu bisa dihuni satu suku jin. Iya, gitu. Dan juga nggak kerasa berat, gitu. Kenapa? Ya karena jin itu makhluk gaib. Dia tidak memiliki wujud baku. Gitu. Itu hikmahnya. Jadi nggak ada ceritanya jin itu overpopulasi, itu nggak ada. Oh, kalau semengerikan itu, terus bagaimana cara kita selamat dari iblis? Nah, disitulah hikmah kisah ini. Ya.
mau nikah, ya. Tuh. Doanya kadang ini wajib ini, ya. Saya kalau ngajar fikih nikah, santri pokoknya harus hafal. Ya, antum nggak hafal itu, Mas. Hafal sekarang, nanti pas walimah nggak hafal, celaka rumah tangga antum. Gitu. Kenapa? Karena setan itu paling nggak suka kalau manusia ketemu pasangannya langgeng. Itu teorinya. Ya, itu teorinya. Gitu. Nggak percaya, berarti kita tidak mengimani kisah ini, gitu. Ya, itu teorinya. Terus gimana caranya terlindung dari iblis? Minta perlindungan kepada Allah. Doa pertama, yang kadang ini lupa. Gitu. Ya, yang dihafalin serius itu cuma qabil tu nikah wa tazwijah, gitu. Bimahrin hakada, gitu. Ya, tapi setelah nikah itu sebetulnya ada doa yang diajarkan Rasul kepada pasangan, ya. Itu doa ini perlu dihafal pihak laki kepada perempuannya. Ya, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha. Lagi-lagi kata yang terlisankan dalam doa itu adalah a'udzu. Gitu. A'udzu. Gitu. Meminta perlindungan. Ya, meminta perlindungan. Kalau pihak ketiga dalam bentuk manusia, bisalah kita identifikasi. Lah kalau dalam bentuk iblis, pernikahan itu sebetulnya tujuannya apa sih, Bu? Kalau fikih nikah itu kadang juga disebut dengan fikhu zaujah, gitu. Ya, fikhu zaujah, fikhu nikah, fikhu zaujah, gitu. Ada yang namanya pernikahan, ada yang namanya akad. Akad itu fungsinya untuk apa? Menghalalkan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Tapi Allah halalkan menjadi ibadah. Hubungan badannya itu juga menjadi ibadah. Karena ibadah ada lagi perlindungan. Maka semua santri yang saya ajarkan tentang fikih nikah harus setoran doa sebelum hubungan badan. Itu vulgar, Ustadz. Vulgar apanya? Ini ilmu. Ya, itu. Apa, Bu, doanya, Bu? Allah bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rozaqtan. Apa hubungannya? Coba, Bu, ketemu berapa perkara gitu. Urusan hubungan badan suami istri sama setan. Coba, kalau mau dikaitkan, itu apa urusannya? Tapi Rasul, mungkin kita kadang bertanya, Allah lebay, apa hubungannya, kita itu happy kok. Gitu. Ya, kemudian Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut, ternyata hubungannya di malam itu diberkahi oleh Allah, anaknya terjaga. Minimal terjaga apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fitrahnya terjaga. Senakal-nakalnya dia tetap kembali ke sirotol mustaqim. Gitu. Ya, ke sirotol mustaqim. Gak bakal kafir lah, gitu. Gak bakal murtad. Gitu. Tetap terjaga. Minimal fitrahnya dijaga. Tapi kalau tidak, maka kadang mungkin agak berlebih-lebihan. Salah satu penyebab terjadinya anak-anak yang kurang soleh, kurang baik, ya doanya lupa. Gitu. Doanya lupa. Gitu. Ya kalau sejak startnya saja sudah keliru kan, gimana finishnya? Gitu loh. Ya, ini penting. Ya. Itulah kenapa kisah ini tolong kalau perlu tuh diceritakan ke anak kita yang sudah mulai beranjak dewasa, mulai tertarik cari pasangan. Suruh aja buka surat itu tadaburi, Mas. Gitu. Coba dipelajari, cari ibrohnya. Gitu. Nah, ini doa perlindungan. Gitu. Ya, ketika ini kan tadi ya berhubungan, tujuannya apa sih berhubungan agar memiliki keturunan. Kan itu sebetulnya kebutuhannya Adam. Masa saya satu-satunya manusia? Gitu, Bu. Ya, ternyata Allah pilihkan Hawa. Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Jadi pasangan. Apa yang dilakukan Hawa pasti juga membuat tertarik Adam. Termasuk dalam hal bermaksiat kepada Allah dengan memakan
melanggar larangan tersebut. Resikonya ya dua-duanya dapat. Dikirim, diturunkan ke bumi. Itu. Ya. Diturunkan ke bumi. Itu. Hawa di Jeddah, Adam di pegunungan Himalaya. Itu riwayat yang paling masyhur. Ketemu di Jabal Rahmah. Padahal Jabal Rahmah itu fungsinya dalam haji apa? Nggak ada. Tapi kenapa selalu diantar ke sana? Ya. Itu nggak ada. Jadi kita nggak ke Jabal Rahmah tuh nggak rusak umroh kita, nggak rusak haji kita. Umroh malah nggak ada urusan sama tempat manasik. Gitu Bu? Ya. Umroh kan cuma ihram, tawaf, tahalul, sa'i, tahalul rampung. Gitu. Minum air zam-zam itu sunahnya. Gitu. Gitu Bu, sholat di makom Ibrahim itu sunahnya. Udah cuma itu, selesai umroh. Haji nggak ada ceritanya mampir Jabal Rahmah, tapi kenapa ada? Simbol, syiar. Gitu. Ya walaupun kemudian mitos itu dipahami dengan keliru, dibumbui-bumbui bid'ah dan syiriknya itu perkara lain, tapi kisah tersebut menjadi inspirasi. Gitu. Nah, berhubungan antara suami dan istri harapannya memiliki keturunan. Dan itulah yang Allah ceritakan berikutnya dari kehidupan Hawa. Memiliki keturunan Qabil dan Habil. Gitu. Ketika memiliki anak, Rasulullah ngajarkan. Bayi baru lahir, apa yang doa perlindungan apa Bu? Ayo. Ya. Kalau barokaulaka fil mauhubilaka itu kita kepada orang yang memiliki bayi gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua kepada bayi kita, doanya apa? Mau makan aja ada doanya, kok masuk punya anak nggak ada doa? Apa Bu? Ini pertama kali Rasulullah lakukan ketika beliau memiliki cucu, Hasan dan Husain. Diantar ke hadapan Rasul, kemudian oleh Rasul berdoa, "U'idzuka bikalimatillahi tamati min kulli syaitonin." Lagi-lagi setan. Ya. Min kulli syaitonin wahamatin wa min ainin lamah. Ya. Wa min ainin lamah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu agar engkau melindungi anak ini. Bayi itu nggak bisa. Gitu. Orang tua semelek-meleknya, tiba-tiba bayi yo nangis sendiri toh Bu. Apa mungkin ada orang tua yang 24 jam ngawasin bayinya? Enggak toh. Gitu. Kita butuh Allah untuk membantu kita mengawasi bayi kita, khususnya dari gangguan-gangguan gaib. Gangguan-gangguan yang kita tidak sadari. Maka Rasul mengajarkan doa tersebut, ya Allah, lindungilah anak ini ya. Dari apa? Dari setan. Setelah dari setan, dari apa? Wahamatin, hewan berbisa. Ya. Doa-doa yang saya contohkan tadi bisa jenengan lihat dalam kitab-kitab zikir lah. Ya. Dari hewan berbisa itu bisa hewan beracun, bisa penyakit menular gitu, ya, macam-macam lah gitu. Wa min ainin lamatin, dan dari mata yang menyebabkan sakit. Apa? Kadang mungkin ada orang yang hasad. Ya ampun, bayinya ganteng banget ya gitu. Padahal nggak percaya Bu gitu. Bawa bayi kita jajal aja lah, jajal. Bayi masih kecil, plototin coba Bu. Kita nggak perlu ngomong, nggak perlu ngapa-ngapa, diplototin, nangis nggak bayinya? Apa masalahnya? Kan kita nggak bentak, nggak ngerasin gitu. Cuma dikasih tatapan jahat. Bayinya apa kira-kira? Nangis. Itulah bahayanya mata. Dan doa ini sebetulnya juga doa melindungi anak dari hasad gitu loh. Nah itu doa-doa perlindungan tuh selalu ada. Kenapa? Setan, iblis itu selalu terlibat dalam setiap kehidupan pasangan. Ini ya. Kemudian kaitannya dengan pasangan ya gitu. Dalam kisah-kisah wanita yang lainnya, Allah juga kadang menggunakan kalimat itu selain zaujun itu mar'ah.
Mar'ah, ada juga istilah imro'ah. Seperti imro'atu Fir'aun, imro'atu Nuhin, imro'atu Lutin. Ada ulama mengatakan, kenapa ada kalimat mar'ah ataupun imro'ah, sebetulnya itu seperti kalimat mir'ah. Mir'ah itu cermin. Artinya, coba kita lihat dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu kan nggak boleh orang yang semahram, gitu Bu. Nggak boleh. Kalau sepupu boleh nggak nikahi sepupu? Boleh nggak Bu? Kalau ada yang masih bilang nggak boleh, nggak. Sepupu boleh, kecuali sepupu sepersusuan. Ini fikih sepersusuan ini kadang orang sering lupa ini. Ya. Kecuali sepupu boleh, sepupu dari pihak bapak, sepupu dari pihak ibu boleh. Asal tidak sepersusuan, karena sepupu itu bukan mahram. Ya. Laki-laki yang mungkin tidak saling mengenal, ya, bahkan mungkin jaraknya jauh, pernikahan beda negara, gitu kan, ada kan? Gitu. Tapi setelah sekian lama menikah, yang tadinya orang berbeda, pendidikan berbeda, dididik dari keluarga yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, tapi kenapa setelah menikah kok kelihatannya mirip? Kenapa? Ya, jenengan bisa ngelihatlah pernikahan masing-masing. Dulu tuh aku nggak kayak gini, tapi setelah menikah kok gini, gitu. Ikut-ikutan kamu, gitu. Gitu. Gitu kan Bu? Kenapa? Karena ada sifat yang saling tercampur. Mir'ah. Itulah kenapa doa di awal sebelum pernikahan, ya doanya itu Allahumma inni as'aluka khairoha. Ya Allah, aku mohon yang baik-baik saja dari wanita ini. Jangan ketularan jeleknya. Sama hal yang sama, ya. Perempuannya bilang, ya Allah, aku minta yang baik-baik aja dari laki-laki ini. Saya tuh tidak kenal dia, gitu. Kalau memang pacaran itu untuk saling mengenal, kenapa setelah pacaran juga rumah tangganya juga banyak yang masalah juga? Karena manusia itu selalu ada yang tampak zahirnya dan tidak dia tampakkan batinnya. Lah siapa yang kita hanya bisa mengakses zahirnya? Batin siapa yang tahu? Ya. Batin siapa yang tahu? Allah. Kita minta perlindungan kepada zat yang maha mengetahui. Ya. Setelah sekian lama, memang rene bedone karo bojomu ya genah lah. Gitu. Ya. Serumah bareng, kolonan ya bareng gitu. Masa nggak saling tercampur sifatnya? Saling tercampur. Itulah kadang disebut cermin. Ya. Pasangan zaujun itu. Nah itu. Ya, artinya ketika kita nikah itu tinggal kuat-kuatan. Kita mau kokoh dengan sifat-sifat baik kita agar suami kita juga ikut, tuh. Atau sebaliknya kita malah ya diwarnai dengan jeleknya gitu loh. Gitu. Dan kita tidak bisa melakukan itu tanpa bantuan dari Allah. Gitu. Nah. Jadi kisah ini tuh, loh Adam itu kurang bagus apa? Tapi nyatanya karena istrinya pengen, Adam, nah masa pasanganku enggak? Dia satu-satunya makhluk sejenis denganku, gitu loh. Ya, akhirnya kan juga semuanya terlibat dan resiko ditanggung berdua. Itulah yang namanya pasangan. Nggak ada ceritanya Adam, nggak gitu ya Allah yang makan dia ya Allah dia aja yang dikirim. Kita lihat, ya, kisah ini antara Adam dan Hawa selalu menggunakan kata ganti huma. Ya betul Bu, ya, itu, ya. Wakula, min huma rogodan, itu. Faangzalahuma, itu. Ya kan? Wakola, itu. Ya, setelah bermaksiat kepada Allah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala di sini mengabadikan doa yang dipanjatkan oleh Adam ya untuk memohon ampunan kepada Allah. Qala. Buka surat Al-A'raf ayat 23, Bu. Sekalian saya tutup di sini. Ya.
Surat Al-A'raf ayat 23. Qala, itu keduanya berkata, terjemahnya loh Bu. Ya. Keduanya berkata, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tuh. Maka semua doa-doa ketika seseorang itu sudah menikah, itu. Ketika seseorang itu sudah menikah, itu. Doanya itu jangan lagi egois, pakai kata ganti saya, tapi diubah menjadi kata gantinya kita, pakai tambahan nah. Itu sebetulnya luar biasanya bahasa Arab tuh di situ. Ya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Pakai nah, kita. Agar apa? Jadi baiknya itu barengan. Betul. Ya, termasuk ketika bermaksiat Adam dan Hawa doanya Robbana dzolamna anfusana. Nah, maka para ulama juga mengatakan ya, pernikahan itu ya. Jadi maka ya bentar, maksud saya begini ya. Maka nggak ada kayak koruptor itulah, saya ambil contoh. Suaminya yang korup, mohon maaf, tolong ampuni saya, kayak yang korupsi bansos itu loh. Saya punya istri, saya punya anak, gitu. Istrimu sama anakmu mesti juga terlibat. Iya kan? Maka sekarang sudah mulai tren tuh, hukuman bagi koruptor apa? Dimiskinkan dia dan keluarganya. Karena ternyata koruptor mencuci uangnya diatasnamakan kepada istri ataupun anaknya. Jadi nggak ada namanya itu, ya, iya, cuma sendirian, nggak ada. Gitu. Kenapa? Ya kembali lagi, gitu, ya. Nah, di situ daya dilah. Dan ketika kita berpasangan, pasti hubungan pernikahan, pasti juga ada dosa-dosa yang dilakukan bersamaan. Disitulah doanya Robbana dzolamna anfusana, ya. Itu. Ini ya. Kemudian ya, jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala juga meminta kita untuk waspada terhadap iblis. Gitu. Mungkin kurang lebih itu fawaid, beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari kisah Adam maupun Hawa. Ya. Masih banyak faidah lain, silakan jenengan tadabburi dua kisah tersebut dalam surat Al-A'raf maupun dalam surat Al-Baqarah. Ya, direnungkan, dibaca perlahan-lahan. Kalau jenengan mau mendapatkan faidah yang lebih banyak, saran saya saya menyarankan yang mudah-mudah, nggak yang sulit-sulit aja. Silahkan jenengan download kitab aplikasi tafsir Ibnu Katsir. Saya nggak nyarankan beli, karena saya sendiri juga nggak punya, kecuali yang Arab. Ya, terjemahnya ada aplikasi ini, aplikasi yang tafsir Ibnu Katsir yang menurut saya paling bagus. Ya, aplikasinya itu namanya Tafsir Ibnu Katsir.